Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini kembali dipertemukan. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita untuk senantiasa menambah ilmu yang artinya menambah ya kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk memperoleh ya apa yang Rasulullah SAW sampaikan, bahwa orang yang berkumpul ya duduk-duduk di rumah Allah untuk sama-sama mengkaji, maka itu akan diberi rahmat oleh Allah, akan dinaungi oleh para malaikat ya, sayap-sayapnya menaungi kita semua ya di dalam majelis ilmu ini. Dan dengan bangga Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu itu. Ini satu keistimewaan yang luar biasa. Ya, karena memang tidak semua orang bisa untuk mau mendengarkan ya, mau terus belajar. Karena mempelajari ilmu Islam ini tidak ada batas ya sampai akhir hayat. Karena ilmu itu akan terus menuntun hidup kita sampai akhir ya dari hidup kita itu dalam kondisi seperti apa, itu terus butuh kepada bimbingan ilmu. Karena setiap saat pun ya iblis, setan akan terus menggoda, menggelincirkan kita. Nah, insya Allah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu akidah ya, dasar dari buku yang saya susun, itu Syarah Matan Akidah ya Al-Qayrawani. Jadi para ulama sejak dulu sudah memberikan tuntunan ya, panduan kepada kita bagaimana memiliki akidah yang benar. Ya, Imam Al-Qayrawani ini kan beliau di abad ke-4 Hijriah ya, wafat tahun 386. Jadi sudah sangat awal ya bagaimana mereka menuliskan tentang ilmu-ilmu Islam. Ya, jadi beliau menuliskan di sini secara ringkas poin-poin ya, apa saja yang harus kita yakini dalam akidah. Nah, kita masih membahas tentang iman kepada Allah ya Subhanahu wa taala. Tentu iman kepada Allah yang paling utama ya adalah tauhid ya, mentauhidkan ya, meyakini bahwa Allah itu esa, satu-satunya Tuhan. Setelah kita meyakini bahwa Tuhan itu ada ya, tapi adanya itu ya esa gitu ya. Nah, tauhid itu kan baik berkaitan dengan meyakini bahwa yang menciptakan, yang mengurus ya, yang menguasai alam itu hanya Allah. Itu berarti disebut tauhid rububiyah. Ya, atau meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang harus disembah. Jadi tauhid ini harus dibuktikan dengan penyembahan, dengan ibadah. Tidak cuma diyakini doang. Harus dibuktikan dengan ibadah. Nah, pada saat kita ibadah hanya kepada Allah atau tidak? Nah, itu juga tauhid. Disebutnya tauhid uluhiyah. Lalu meyakini bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Ya, sifat-sifat ini tidak ada bandingannya dari makhluk-makhluk itu. Nah, ini yang disebut dengan tauhid sifat. Tauhid asma was sifat.
Ya, jadi melalui sifat-sifatnya ini Allah memperkenalkan kepada kita. Nah, oleh karena itu kita pelajari, kita hayati sifat-sifat Allah itu agar kita merasa ya semakin dekat dengan Allah. Ya, selalu mengingat Allah. Maka di dalam Quran itu hampir di setiap ayat itu kan selalu ada sifat ya, nama dan sifat Allah itu. Dalam bismillah aja udah ada bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim begitu. Ya, jadi Allah menyebutkan sifat-sifat itu. Ya, walaupun sifat-sifat itu secara lafaz ya ada kemiripan dengan yang ada pada manusia. Ya, tapi hakikatnya itu tentu berbeda. Jadi kan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, manusia ada nggak yang pengasih penyayang? Ada, ya kan? Nah, apakah misalnya karena di manusia, di makhluk ada, lalu kita menolak karena dianggap berarti sama dengan makhluk? Tidak. Ya, jadi ketika kita ya mengetahui bahwa manusia itu memiliki sifat ya kasih sayang, Allah juga memiliki sifat kasih sayang. Ini bukan menyerupakan. Kenapa? Karena kasih sayangnya Allah berbeda dengan kasih sayangnya manusia. Ya, jadi tidak boleh kita menolak karena dianggap di makhluk juga ada. Jadi walaupun lafadznya sama, ya namanya sama kasih sayang, tapi hakikatnya beda. Nah, oleh karena itu kita harus meyakini akidah. Akidah itu meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat kasih sayang. Ya, di sini beliau menyebutkan ya beberapa sifat. Al-Alimul Khabir, yang maha mengetahui ya, yang maha mengabarkan, menginformasikan ya, maksudnya nanti di akhirat. Al-Mudabbirul Qadir, yang maha mengatur, yang maha kuasa. Ya, As-Sami'ul Basir, yang maha mendengar, yang maha melihat. Al-Aliyul Kabir, yang maha tinggi, yang maha besar. Wa annahu fawqa arsyihil majidi bidzatihi, dan bahwa dia di atas arsy-Nya yang mulia dengan zatnya. Wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi, dan dia di setiap tempat dengan ilmunya, bukan dengan zatnya. Di setiap tempat ilmu Allah itu meliputi semua tempat, semua makhluk. Tetapi zatnya di mana? Ya zatnya di atas arsy, tidak menyatu dengan makhluk. Ya. Nah, ini kan adalah ringkasan ya dari berbagai ayat-ayat. Ya. Nah, di antaranya beliau itu mengutip dari ayat kursi. Ya, jadi yang sebelumnya itu beliau mengutip potongan dari ayat kursi. Nah, tentu ayat kursi ini menjadi yang paling penting ya untuk mengenal Allah. Ya, makanya orang sering kalau misalnya diganggu setan gitu ya, baca ayat kursi gitu. Ya, sin kucuri baca ayat kursi. Padahal ada jinnya juga ada yang hafal ayat kursi. Ya, jadi bukan hanya sekedar dibaca ya tentunya, tetapi betul-betul dihayati sih. Jadi bukan sebatas bacaan Qurannya, tapi penghayatan kita, jiwa kita ketika membacanya itu ya betul-betul dihayati, betul-betul kita merasa yakin dengan Allah. Ya, nah jadi sangat tergantung kepada hati orang yang membacanya.
Nah dari situlah pengaruh ya terhadap setan, terhadap jin itu. Ya kalau hati orang yang membacanya tidak kuat gitu ya, itu tidak yakin, maka tadi jin juga tidak takut. Ya. Nah oleh karena itu kita perlu mempelajari. Jadi memang ayat kursi ini adalah banyak keutamaannya, disebutkan ya dalam banyak hadis. Ya ayat kursi ini makanya saking besar ya keutamaan ayat kursi ini, dianjurkan dibaca ya dalam berbagai momen ya. Misalnya di antaranya misalnya dibaca ya setelah sholat, pada pagi dan sore hari ya, zikir pagi sore itu kan membaca ayat kursi ya dianjurkan. Sebelum tidur ya, sebelum tidur. Jadi dalam banyak kesempatan ya kita itu dianjurkan untuk membaca ayat kursi. Nah karena memang dalam ayat kursi ini ya berisi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yang paling agung. Ya seperti dikatakan oleh para ulama ya, dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Ya, beliau mengatakan qala ulama, para ulama berkata, innama tamayyazat ayatul kursi biqauniha a'zama. Ya, ayat kursi ini menjadi istimewa karena keadaannya ya yang paling agung, yang paling besar ya, karena di dalamnya mengumpulkan pokok-pokok nama dan sifat Allah. Ya, jadi untuk mengenal Allah ya setelah dalam pembahasan sebelumnya itu surat Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, untuk mengenal Allah itu, yang kedua ayat kursi. Ya, insyaallah sudah pada hafal ya ayat kursi. Nah, karena ada nama yang disebut paling agung ya, yaitu Al-Hayyul Qayyum. Ya, ayat ini kan dimulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, ini tauhid. Ya, tauhid. Al-Hayyu, Dia yang maha hidup. Nah, tentu ketika dikatakan Allah hidup, makhluk juga hidup. Ya kan? Tapi hidupnya Allah dengan hidupnya makhluk sama tidak? Beda. Apa bedanya hidupnya Allah dan hidupnya makhluk? Ya, kalau hidupnya Allah ya itu tidak diawali dengan ketiadaan dan juga tidak akan diakhiri dengan ketiadaan juga. Jadi hidup selamanya. Ya, itulah yang disebut huwal awwalu wal akhir. Ya, Allah itu yang pertama, artinya tidak ada sebelum Allah itu. Allah selalu hidup dari sejak awal, tidak pernah dimulai gitu ya, yang didahului oleh ketiadaan. Tadinya tidak ada menjadi ada, tidak. Selalu ada dari awal. Ya, dan juga tidak akan diakhiri dengan ketiadaan. Nah, sedangkan makhluk, ya hidupnya makhluk itu diawali dengan ketiadaan. Sebelumnya tidak ada, lalu menjadi ada, diciptakan. Ya, yang menciptakannya siapa ya? Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin ada sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ya, tidak mungkin tidak ada yang mengadakan. Mustahil. Secara akal sehat mustahil ya, ada dengan sendirinya. Atau misalnya dia menciptakan dirinya sendiri, nggak mungkin.
Ketika dia tidak ada, bagaimana sesuatu yang tidak ada bisa menciptakan? Nggak mungkin. Dianya aja belum ada. Gitu. Nah, berarti harus ada pihak lain yang mengadakannya, yang menciptakannya. Nah, pihak lain yang menciptakannya itu tidak boleh dia juga diciptakan. Kenapa? Karena akan terjadi muter-muter gitu, akan terjadi istilahnya daur ya dalam bahasa Arab itu. Jadi nggak ada ujungnya kalau misalnya ciptakan, lalu ini juga diciptakan. Ya, yang menciptakannya diciptakan lagi terus, nggak akan ada ujungnya. Nah, jadi pencipta itu tidak boleh diciptakan, karena akan memutus rantai tadi itu. Ya, yang nggak ada ujungnya. Gitu ya. Nah, jadi itulah hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bedanya hidupnya Allah Subhanahu wa taala ya dengan hidupnya makhluk. Ya, hidupnya Allah itu tidak membutuhkan apa-apa. Kalau makhluk manusia untuk bisa hidup perlu apa? Ya, perlu makan, perlu minum. Ya, tidak makan, tidak minum bisa berapa hari ya, 3 hari, 5 hari tidak akan kuat. Ya, butuh udara, oksigen. Ya, butuh untuk istirahat, tidur. Ya, butuh untuk olahraga gitu dan sebagainya. Jadi hidupnya makhluk manusia itu membutuhkan kepada yang lain. Sedangkan hidupnya Allah tidak butuh kepada apapun. Karena semuanya juga diciptakan oleh Allah, semuanya butuh kepada Allah. Ya, Tuhan itu tidak mungkin butuh kepada yang lain. Ya, nah itulah tentang hidupnya. Karena kalau Allah tidak memiliki sifat hidup, berarti lawannya apa? Mati. Nah, itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Kalau tidak hidup berarti tidak ada. Gitu ya. Jadi hampir setiap orang Muslim itu dia menerima ya sifat ini, ya, sifat Allah Maha Hidup ini. Nah, kemudian Al-Qayyum. Nah, kalau hidup itu kan berarti sifat untuk dirinya ya, untuk keberadaan dirinya, berarti Allah Maha Hidup. Nah, lalu Al-Qayyum itu terus menerus mengurus makhluknya. Nah, berarti ini sifat yang berdampak kepada makhluk. Ya, yaitu terus menerus mengurus makhluknya. Tidak pernah berhenti. Ya, kata Al-Qayyum itu dari kata qama yakum. Kalau qama yakum itu artinya kan berdiri. Ya, tegak. Ya, jadi qayyum itu ya artinya yang menegakkan, ya yang mengurus, yang mengatur, ya yang menghidupkan, yang menjaga kehidupannya. Itu ya. Nah, maka menggunakan bentuk qayyum. Ini kan dalam bahasa Arab disebutnya mubalaghah. Jadi menunjukkan sangat. Ya, jadi sangat kuat. Jadi dalam sifat mengurus ya makhluknya itu. Jadi makna qayyum ya misalnya ditafsirkan oleh para ulama ya. Qatadah misalnya seorang tabi'in mengatakan al-qaim bitadbiri ma khalaq, yaitu mengurus dengan pengaturan, mengatur terhadap makhluk yang dia ciptakan. Ya, jadi setiap makhluk yang Allah ciptakan itu
tidak hanya diciptakan setelah itu sudah ditinggalkan, tidak. Setiap makhluk sejak diciptakannya ya dia terus diurus oleh Allah. Bagaimana ya denyut jantungnya, ya kan? Bagaimana mekanisme ya di dalam tubuhnya, ya agar semua bisa beroperasi, ya bisa orang itu bisa hidup. Kalau misalnya 1 detik saja orang itu keluar dari pengaturan dari Allah, ya udah mati. Jadi semua makhluk itu ada dalam pengaturan Allah, ya Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan artinya juga bahwa Allah itu tidak pernah berhenti kan gitu, di dalam menciptakan, mengurus makhluk. Karena kan Allah itu kan tadi ya adanya itu selalu ada ya. Nah, berarti sebenarnya kita tidak mengetahui juga dan tidak diberitahu ya secara pasti misalnya makhluk yang pertama diciptakan, ya. Kenapa? Karena setiap Allah ada, Allah kan tidak pernah berhenti berbuat. Itu makna qayyum tadi. Ya, jadi setiap Allah ada, Allah itu selalu mencipta, selalu mengurus. Ya kan? Nah, berarti selalu ada makhluk gitu. Jadi enggak pernah berhenti. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa memastikan ya makhluk yang pertama ataupun kapan, tidak bisa. Karena kan Allah adanya itu tidak pernah bermula. Ya kan? Tidak pernah bermula kan adanya Allah. Setiap Allah ada, Allah tidak nganggur istilahnya. Kan Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu selalu berbuat sesuai dengan yang Dia kehendaki. Kula yaumin huwa fi sya'nin. Setiap saat Allah itu dalam kesibukan, dalam urusan. Ya, dalam urusan. Jadi tidak ada misalnya Allah itu nganggur, enggak ngapa-ngapain gitu. Tidak pernah. Nah, oleh karena itu ya Allah ada, berarti kan selalu itu. Ketika Allah mencipta berarti makhluk ada. Nah, ketika makhluk ada, Allah terus mengurusnya sampai makhluk itu meninggal. Terus begitu. Jadi nggak pernah berhenti. Tidak ada ujungnya kehidupan. Ya, itu Allah yang Maha Al-Qayyum itu ya. Jadi kalau kita merenungkan ya hal seperti ini, kita ya akan sampai kepada menyadari ya akan kebesaran Allah SWT, ya keagungan, kekuasaan Allah, dan kita sebagai makhluk ya tidak ada apa-apanya, ya sangat kecil ya di hadapan Allah SWT. Nah, kemudian sebagai bentuk Allah itu tadi ya terus mengurus makhluknya, maka dikuatkan dengan lanjutannya la ta'khudhuhu sinatu wala. Ya, Allah itu ya tidak pernah mengantuk ya dan juga tidak tidur. Jadi jangankan tidur, mengantuk saja tidak. Kalau kita sering ngantuk ya. Kalau Allah ngantuk sedikit saja udah hancur makhluk-makhluk itu. Karena tadi setiap makhluk butuh pengurusan, butuh pengawasan. Ya, jadi nggak pernah Allah itu. Ini sebagai bentuk kesempurnaan pengurusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia sebesar apapun ya kekuasaannya, berkuasa ya nggak akan bisa. Ya, terus menerus
Ya, mengurus rakyat ini nggak mungkin. Gitu ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ya, milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah ya tanpa izinnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki kekuasaan. Jadi Allah yang maha berkuasa disebut dengan Al-Malik ya, atau juga Al-Qadir ya, yang maha berkuasa. Ya, nah, di antara yang menggambarkan besarnya ya kekuasaan Allah, ya, sebenarnya masih ada ya lanjutannya, masih berkaitan ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui, ini juga sifat ilmu ya, apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Tidak, mereka tidak bisa mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Wasi'a kursiyyu samawati wal ardh. Ya, luas ya kursinya meliputi langit dan bumi. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, dan Allah tidak merasa berat untuk memelihara keduanya, ya, Dia maha tinggi, maha besar. Nah, untuk menunjukkan kebesaran ya atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kan Allah menyebutkan ya di antara makhluknya, yaitu disebut dengan kursi. Nah, kursi ini makna yang lebih tepatnya ya seperti yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat ya Nabi SAW. Tentu kalau berkenan dengan hal-hal gaib, para sahabat itu tidak mungkin berbicara atas pikirannya sendiri. Pasti ada dasarnya dari Nabi. Walaupun tidak disebut gitu ya secara langsung, Nabi bersabda gitu. Ini menjadi kaidah dalam penafsiran. Ketika para sahabat menafsirkan ayat berkenaan dengan hal-hal gaib, itu nggak mungkin dari pikirannya sendiri. Pasti ada dasarnya dari Nabi. Nah, apa makna kursi ya oleh Ibnu Abbas dalam riwayat yang sahih, maudi'u qadamaihi, ya adalah tempat kedua kaki Allah. Ya, tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu tempat itu bukan berarti Allah itu butuh ya kepada kursi. Ya, artinya kursi itu ada di bawah, bukan kursi dalam makna kita ya buat duduk seperti kita. Ya, artinya kursi itu ya ada di bawah, tapi bukan berarti Allah itu misalnya berdiri di atas kursi, enggak. Tapi posisinya ya menunjukkan posisi kursi itu ada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ketika disebut misalnya Allah memiliki kaki, ya Allah memiliki tangan, wajah dan sebagainya, ya itu tidak seperti makhluk. Ya, dan tidak boleh kita membayangkan atau menggambarkan, itu tidak boleh. Tapi kita meyakininya saja. Ya, tidak boleh membayangkan. Ya, dan sudah pasti Allah itu maha besar, tidak mungkin bisa dibayangkan bagaimana besar. Dan kita tidak disuruh untuk memikirkan, tidak. Ya kan? Tapi
hanya sebatas meyakini bahwa Allah itu Maha Besar, ya memiliki sifat-sifat yang Allah jelaskan tanpa memikirkan lebih jauh. Ya, hanya dengan keyakinan tersebut kita menghayatinya, ya lalu menimbulkan apa? Sikap penghambaan kita kepada Allah, udah selesai. Ya, bukan justru malah kita jadi pikiran kita memikirkan lebih jauh. Nah, ini keliru. Nah, inilah orang-orang yang tersesat itu, ya adalah ketika mereka terjatuh malah pikiran mereka itu memikirkan hal-hal yang sebetulnya tidak boleh. Makanya ada perkataan ulama ini hadis tapi tidak sahih hadis. Tapi maknanya benar dan dikatakan oleh para ulama. Itu tafakkaru ya fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ya makhluk-makhluk Allah dan jangan memikirkan Allah. Jadi cukup yakini saja tentang Allah itu, tanpa kemudian dipikirkan lebih jauh. Ya, ketika disebut misalnya Allah memiliki kaki, tadi memiliki tangan dan sebagainya, udah yakini saja. Ya, dan jangan kita bersikap tidak beradab gitu ya kepada Allah dengan menanyakan bagaimana. Itu bukan wilayah pertanyaan. Ya. Nah, makanya kan ayat ini disebut ayat kursi, yaitu dengan adanya kata kursi tadi. Nah, di sini digambarkan oleh Allah wasi'a kursi, kursinya Allah. Kursi ini makhluk. Tadi ya kursi itu kalau bagi manusia itu tadi seperti tempat kedua kaki ketika orang duduk. Jadi bukan kursi seperti yang kita kenal. Kalau kursi yang kita kenal kan tempat duduk. Nah, ketika duduk lalu kaki kita itu kan di bawah itu disangga gitu ya. Nah, itu makna itu tempat kedua kaki. Ya. Makna dari kursi itu. Nah, tentu bagi Allah ya dia kursi itu di bawah posisinya, cuman tadi tidak seperti manusia yang sedang kakinya itu di atas tempat itu, bukan. Sehingga butuh untuk menyangga kedua kakinya, tidak. Allah tidak butuh kepada apapun kan. Ya, jadi ketika di atas kursi atau di Allah di atas arsy, itu bukan berarti butuh kepada makhluk itu. Jadi ketika arsy tidak ada, ketika kursi tidak ada lalu jatuh, tidak. Itu hanya menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dinisbatkan kepada makhluk-makhluknya. Karena Allah itu kan memiliki zat yang tidak bersatu dengan makhluk. Ya kan? Ada pemisah antara Allah dan makhluknya. Gitu ya. Nah, jadi disebut kursi ini untuk menyebutkan di antara makhluk-makhluk Allah yang besar. Jadi kita disuruh untuk tadi ya memikirkan makhluk aja. Kursi ini tadi luas ya, meliputi langit dan bumi. Dalam satu hadis dijelaskan. Ya, ini sahih ya dari riwayat Ibnu Abi Syaibah, ya juga oleh Ibnu Katsir ya, At-Tabari dan yang lainnya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kursi. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi mas-samawati sab'u wal arduna sab'u indal kursi illa kahalqatin mulqatin bi ardi falad." Demi yang jiwaku ada dalam genggamannya, tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7. Bumi maksudnya ada 7 lapis. Dibandingkan dengan kursi, ya kursi Allah tadi, melainkan seperti cincin yang dilemparkan ke tanah padang pasir.
Nah, di sini buat kita renungan makhluk Allah aja yang besar gitu. Nah, tentu Allah Maha besar, lebih besar dari semua makhluk. Jadi pikirkan dulu aja makhluk Allah untuk bisa kemudian meyakini kebesaran Allah. Ya, jadi langit ini semua, langit itu ada 7 lapis. Ya, dan yang kita lihat di atas itu kan baru langit pertama ya. Yang tidak bisa menembus langit pertama dengan kecanggihan teknologi apapun, nggak akan bisa menembus. Ya, kecuali kekuatan yang Allah berikan ya kepada Nabi Muhammad misalnya dalam Isra Mi'raj, bisa menembus sampai langit ke-7. Kalau manusia biasa nggak bisa. Jadi 7 lapis langit ini semua dengan bumi, dengan semua alam ini, tadi 7 lapis langit dengan bumi dibandingkan dengan kursi Allah tadi itu seperti cincin di padang pasir. Kita bisa membayangkan bagaimana bandingannya, Pak ya. Cincin di tengah padang pasir yang luas, cincin kan kecil. Nah, seperti itu bandingannya. Lalu kata kata Rasulullah, wa inna fadlal arsy 'alal kursi ka fadlil falak 'ala tilkal. Dan sesungguhnya keluasan aras dibandingkan dengan kursi adalah seperti keluasan padang pasir dibandingkan dengan cincin tersebut. Ya kan? Jadi kursi tadi, kursi yang sangat jauh gitu luasnya dibandingkan langit dan bumi. Ketika dibandingkan dengan aras, dia juga seperti cincin lagi dibandingkan dengan padang pasir. Sehingga aras itu kan makhluk terbesar. Makhluk terbesar dan makhluk tertinggi, artinya posisi yang paling tinggi di antara semua makhluk. Nah, oleh karena itu di atas aras itu tidak ada makhluk lagi selain daripada Allah. Makanya disebut Allah di atas aras. Para ulama menjelaskan ya, misalnya Ibnu Abi Syaibah, ya bahkan Al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa ketika disebut Allah di atas aras itu, kenapa disebut di atas aras? Karena aras itu makhluk paling besar, makhluk paling tinggi posisinya. Ya, sehingga di atas aras itu tidak ada lagi makhluk. Makanya Allah di atas aras. Itu maknanya. Jadi apa yang Allah sampaikan tentang menjelaskan tentang dirinya, tentang zatnya, ya sudah kita terima, kita yakini. Ya kan? Sehingga kita mengenal Tuhan kita, mengenal Allah. Ya. Nah, tetapi kan walaupun Allah itu di atas arsy, ya ilmunya kan meliputi semua. Mungkin orang kalau ukuran kita manusia, berarti jauh sekali Allah itu dengan kita. Tapi Allah katakan Allah itu inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Jadi zat Allah itu jauh gitu ya di atas arsy, tapi Allah itu dekat dengan hambanya. Kenapa? Karena tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Yang di dalam hati aja Allah tahu. Itulah makna dekat. Jadi makna dekat itu dengan ilmu Allah. Ya. Dengan ilmu Allah. Nah, makanya berikutnya disebut tentang pembahasan ilmu. Ya Allah, ilmu Allah itu meliputi semuanya. Ya, tidak ada yang tidak diketahui ya, semuanya diketahui oleh Allah. Ya, baik yang sudah terjadi, ya, yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi pun Allah tahu. Nah, makanya kan ilmu Allah itu nantinya ditulis, bukan nantinya ya sudah, ya, ditulis di dalam takdir, catatan takdir. Jadi takdir itu menuliskan ilmu Allah. Dan sama sekali tidak ada paksaan dari Allah, karena Allah sudah memberikan apa? Kehendak kepada manusia untuk memilih perbuatannya sendiri. Dia mau ngapain? Mau taat, mau maksiat. Kan sudah diberi kehendak oleh Allah. Nah, dengan kehendak itulah manusia berbuat, tetapi itu bisa terjadi tidak akan keluar dari kehendak dan penciptaan dari Allah.
Jadi ketika misalnya orang itu sudah ditentukan dia ditulis bukan dia dituliskan di dalam catatan takdir dia itu sebagai penghuni surga, penghuni neraka, bukan paksaan dari Allah, tapi memang hasil dari perbuatan manusia itu sendiri. Karena tadi kesempurnaan ilmu Allah, ya kesempurnaan ilmu Allah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, dia sudah diberi kehendak, dia mau jadi orang soleh ataupun tidak. Nah, lalu Allah tahu nggak orang ini akan berbuat apa? Tahu kan? Dia akan berbuat baik atau berbuat buruk. Lalu nanti ketika meninggal, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Allah tahu nggak? Tahu. Lalu nanti di akhirat apakah dia jadi penghuni surga, penghuni neraka? Tahu nggak? Tahu. Nah, pengetahuan Allah itu dituliskan dalam takdir. Jadi takdir itu bukan berarti manusia dipaksa, enggak. Semuanya berjalan, ya ada bagian kehendak manusia, sehingga Allah itu adil. Kalau yang berbuat baik dibalas dengan surga, yang berbuat buruk dibalas dengan neraka. Itu keadilan. Baik, mungkin dari situ ya kalau ada yang tanya. Bismillah. Ustaz, tadi kalau tidak salah menyimak, takdir itu yang menentukan kan kita sendiri. Ada bagian dari kehendak dan perbuatan kita. Ada bagian kehendak dan perbuatan. Manakala memang takdir itu salah satu kehendak Allah juga. Ya. Kemudian kita itu berubah, berhijrah, kemudian segala macam melakukan. Maka apakah takdir seorang itu bisa berubah juga? Atau nanti akan kembali ke asalnya? Pertanyaan Ustaz. Nah, semua yang dilakukan oleh manusia dengan dinamikanya gitu ya, baik udah buruk kemudian hijrah jadi baik, ya kan, itu semua nggak keluar dari takdir yang Allah catat. Ya, terutama kan memang pencatatan itu kan ada 3 tahapan ya. Ada ukul kitab yang dinamakan. Nah itu catatan di situ tuh tidak akan menyalahi. Ada juga catatan di tangan malaikat. Nah, kalau catatan di tangan malaikat itu yang bisa berubah, ya, yang bisa berubah misalnya dengan doa, ini bisa berubah takdirnya, bukan takdir yang dilakukan, ya, tapi takdir yang ada di catatan malaikat. Ya, jadi takdir itu ada takdir umur manusia ya ketika diciptakan kan ditulis oleh malaikat. Ada yang tahunan setiap malam Lailatul Qadar diputuskan ya di dalam urusan 1 tahun. Ada yang di lauhul mahfuz dari catatan takdir. Yang di dalam lauhul mahfuz itu tidak akan berubah. Karena itu nanti perjalanan hidup manusia ya berbelok-belok gitu ya, jadi baik buruk itu semuanya sama dengan yang ada di lauhul mahfuz, tidak akan beda. Sampai nanti di akhir hayatnya seperti apa ya sama persis dengan yang Allah tuliskan. Cuma kan kita nggak tahu yang di lauhul mahfuz itu seperti apa. Gitu. Ya. Ya. Ustaz, kalau di luar pembahasan Ya. Bismillah, Ustaz mohon izin bertanya. Setiap hari Rabu terakhir bulan Safar di daerah kami katanya seringkali mengadakan sholat arba'ah wakasan atau tolak malam. Apakah ada dalilnya mengenai amalan tersebut? Syukran. Yang keduanya, disebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat suruh maka ia akan mendapatkan pahala haji secara sempurna. Bagaimanakah cara pengamalannya
dan apakah dalilnya itu sahih? Ustaz. Ya, berkaitan dengan rebu kasan ya. Ya. Rebu kasan itu hari Rabu terakhir ya di bulan Safar, di bulan Safar. Ada yang meyakini bahwa bulan Safar itu bulan sial dan waktu terjadinya banyak petaka. Ya, sehingga mereka melakukan ritual tertentu, diantaranya sholat yang disebut dengan sholat berbukasan yang bertujuan untuk menolak bala. Dari manakah asalnya kepercayaan dan ritual seperti ini? Tentu bukanlah berasal dari Nabi. Padahal ini kan kepercayaan terhadap hal gaib. Ya, dan tidak boleh ya orang Muslim meyakini hal gaib ya tanpa ada dasarnya dari Nabi SAW. Oleh karena itu jelas ini ketika ada keyakinan itu berarti akidah, itu akidah yang bid'ah. Ya, bahkan bertentangan ya, ada hadis jelas yang menyebutkan tidak ada, bahkan disebut ya secara tegas dalam hadis riwayat Bukhari yang nomor 5707 dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, la adwa wa la qiyarata wa la hama wa la sofa. Tidak ada adwa, tiaro, hama, ya sofan. Ya, nah itu apa maknanya ya sofan di sini? Yaitu tadi keyakinan bahwa bulan Safar itu adalah bulan sial. Jadi memang dari dulu kan sudah ada keyakinan di zaman jahiliyah bahwa Safar itu bulan sial. Nah, untuk menghilangkan sial itu berarti kan orang yang melakukan sholat berbukasan itu kan meyakini Safar itu bulan sial, padahal kata Rasul tidak ada keyakinan seperti itu. Jadi secara keyakinan pun menyalahi apa yang Rasul sampaikan. Tidak ada kesialan di bulan Safar. Sedangkan orang melakukan berbukasan meyakini bahwa bulan Safar itu ada sial, sehingga melakukan sholat untuk menghindarkan petaka. Sholatnya sendiri tidak ada dasarnya dari Nabi. Ya, tidak ada dasarnya dari Nabi, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga yang melakukan ibadah hubungan dengan hal-hal tertentu ya secara khusus, nah itu kan perlu dalilnya, perlu dasar syariatnya. Ya, kalau tidak ada dasar syariat, maka itulah yang Rasul peringatkan yang sebagai suatu kebid'ahan. Ya, jadi sesuatu yang diada-adakan. Ya, dan setiap kebid'ahan itu kata Rasulullah adalah sesat, kullu bid'atin dhalalah. Setiap kebid'ahan adalah sesat, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat tempatnya di neraka, na'udzubillah. Jadi bisa kita tinggalkan ya, atau ajak saudara-saudara ya, sanak keluarga untuk diberitahu tentang hal seperti ini agar jangan melakukannya. Kalau masuk Safar, Udah setelah 8 ya, 8 Safar. di akhir dari akhir. Akhir. Ya. Kita belum bagi sebagian orang menjadi ritual. Kita nggak boleh melakukan ritual ibadah tanpa ada dasarnya. Karena yang kita ikuti kan Nabi. Ini kan sebenarnya muncul seperti itu bukan dari syariat, bukan dari Nabi. Itu dari apa ya, orang yang dianggap wali gitu ya, berasal dari mimpi. Jadi berasal dari mimpi itu nggak bisa disebut. Bahkan kan dibuat itu ada tata caranya.
dianggap memiliki keistimewaan. Ini disebut dalam kitab Kanzun Najah wa Surur. Jadi dasarnya bukan dari Nabi, Pak. Ya, dasarnya tadi orang-orang yang yang biasalah ya dianggap wali dan sebagainya. Jadi mereka membuat saya itu dari mimpi, dari kasyaf, ya disebutnya kasyaf itu. Jadi kayak wangsit gitu muncul Wangsit. hal goib gitu ya di pikirannya. Jadi udah itu berarti tidak sesuai dengan Islam. Di Islam itu kan dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, berasal dari Nabi, bukan dari hal seperti itu. Saya ini kan masyarakat mulai bodohi, ya dengan penampilan, dengan ini, pakai mimpi, gitu ya. Ya, bukan kan sering tersebar tuh kayak broadcastnya kayak apa? Jadi ada mimpi kayak ini, mimpi bertemu Nabi, ya harus melakukan ini. Ya kalau tidak mensehat nanti Celaka. itu kayak itu lebih baik. Ya, karena itu bagi kita yang rajin mengaji ya, mengkaji ilmu Islam ini sudah tahu ya hal seperti itu ya kesehatannya, dan kita siap untuk meninggalkan dan mendakwahkan kepada yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.